Simulasi proses deadlock. Pertama, kita akan menjelaskan mengenai konkurensi. Konkurensi merupakan landasan umum perancangan sistem operasi. Proses-proses disebut konkurensi jika proses-proses berada pada saat yang sama. Dikatakan sebagai landasan umum perancangan sistem operasi karena dalam penciptakan suatu sistem operasi tersebut umumnya harus bisa dijalankan beberapa proses atau lebih dari satu proses pada saat yang bersamaan. Pada proses-proses yang konkuren atau berada pada saat yang bersamaan, terdapat beberapa masalah yang harus diselesaikan. Masalah-masalah tersebut antara lain mutual exclusion, sinkronisasi, deadlock, dan starvation. Prinsip-prinsip konkurensi. Pertama, alokasi waktu pemroses untuk proses-proses. Hal ini berkaitan dengan penjadwalan proses pada suatu sistem operasi. Lalu ada pemakaian bersama dan persaingan untuk mendapatkan sumber daya. Sebuah sistem operasi harus bisa mengatur pemakaian sumber daya pada saat terjadinya konkurensi. Sumber daya yang ada jumlahnya terbatas, sehingga pada saat banyak proses yang berjalan, sistem harus dapat mengatur pengalokasian sumber daya agar tidak terjadi starvation. Lalu ada komunikasi antar proses. Untuk mengatur kegiatan proses yang berjalan bersamaan, mereka harus dapat saling berkomunikasi, di mana proses-proses yang ingin dikomunikasikan harus memiliki sebuah cara untuk berkomunikasi satu dengan yang lainnya. Lalu ada sinkronisasi aktivitas banyak proses. Sinkronisasi ini dilakukan ketika terjadi sinkronisasi antar proses-proses yang berjalan memerlukan komunikasi antara proses yang berjalan. Setelah proses-proses tersebut berkomunikasi, sistem akan dapat berbagi sumber daya yang ada, baik itu sumber daya kritis atau tidak. Selain itu, sistem juga dapat mengatur penjadwalan proses dengan baik. Konkurensi dapat muncul pada konteks berbeda, antara lain banyak aplikasi atau multiple application. Multiprogramming memungkinkan banyak proses sekali dijalankan. Proses-proses dapat berasal dari aplikasi-aplikasi berbeda. Pada sistem multiprogramming, bisa terdapat banyak aplikasi sekaligus yang dijalankan di sistem operasi atau sistem komputer. Lalu ada aplikasi struktur. Perluasan prinsip perancangan modular dan pemrograman terstruktur adalah suatu aplikasi dapat secara efektif diimplementasikan sebagai sekumpulan proses. Dengan sekumpulan proses, maka tiap proses menyediakan satu layanan spesifik tertentu. Lalu ada struktur sistem operasi. Keunggulan strukturisasi dapat juga diterapkan ke programan sistem. Beberapa sistem operasi aktual yang dipasarkan dan yang sedang dalam riset telah diimplementasikan sebagai sekumpulan proses. Sistem operasi bermodelkan client servers menggunakan pendekatan ini. Lalu ada interaksi antar proses. Pertama, ada proses tidak saling mengetahui keberadaannya. Maksudnya, proses ini merupakan proses yang tidak dimaksudkan untuk bekerja sama. Pada multiprogramming dengan proses-proses independen dalam berupa batch atau sistem interaktif atau campuran keduanya. Kedua, proses mengetahui keberadaan proses lainnya secara tidak langsung. Proses seperti ini merupakan proses yang tidak harus saling mengetahui akan keberadaan proses lainnya berdasarkan namanya, namun memiliki akses berbagi ke beberapa objek, misalkan buffer, input, output. Lalu ada proses mengetahui keberadaan proses lainnya secara langsung. Proses-proses seperti ini adalah proses yang dapat berkomunikasi satu dengan yang lainnya, berdasarkan nama dan merupakan proses yang dirancangkan untuk bekerja sama dalam melakukan aktivitas-aktivitas tertentu. Lalu ada kesulitan-kesulitan yang ditimbulkan oleh konkurensi. Pertama, ada kecepatan proses pada sistem tergantung pada beberapa hal, antara lain aktivitas proses-proses lain, cara sistem operasi menangani interupsi, kemudian kebijaksanaan penjadwalan yang dilakukan oleh sistem operasi. Lalu ada beberapa kesulitan yang dapat muncul, diantaranya yaitu pemakaian bersama sumber daya global, lalu pengelolaan alokasi sumber daya agar optimal, yaitu lalu ada beberapa kesulitan yang dapat muncul, antara lain pemakaian bersama sumber daya global,
pengelolaan alokasi sumber daya agar optimal, lalu pencarian kesalahan pemrograman. Kemudian ada deadlock. Deadlock adalah suatu kondisi di mana dua proses atau lebih tidak dapat meneruskan eksekusinya oleh pemroses. Pada umumnya, deadlock terjadi karena proses mengalami starvation, yaitu suatu job yang sedang dieksekusi dan eksekusi job tersebut tidak ada hentinya. Tidak diketahui kapan hentinya, proses tersebut atau bahkan job antri bisa dikatakan mempunyai status mati. Padahal, proses-proses lain sedang menunggu sumber daya proses. Metode pengendalian deadlock. Nah, pertama ada menggunakan suatu protokol untuk meyakinkan bahwa sistem tidak akan pernah mengalami deadlock. Lalu ada mengizinkan sistem mengalami deadlock, namun kemudian harus segera dapat diperbaikinya. Lalu mengabaikan semua masalah dan menganggap deadlock tidak akan pernah terjadi lagi di dalam sistem. Kemudian ada strategi untuk menghadapi deadlock, ada mengabaikan adanya deadlock, lalu memastikan bahwa deadlock tidak akan pernah ada. Kemudian membiarkan deadlock untuk terjadi. Pendekatan ini membutuhkan dua metode yang saling mendukung, yaitu pendeteksian deadlock dan pemulihan deadlock. Pencegahan deadlock terbagi menjadi 4, yaitu meniadakan mutual exclusion. Maksudnya harus tetap menjaga resource yang bersifat non-shareable, yaitu proses penahanan sebuah resource. Proses lain yang meminta resource tersebut harus menunggu sampai proses melepaskannya. Kemudian ada meniadakan syarat hold and wait. Apabila suatu proses memiliki izin untuk mengakses suatu resource, maka proses tersebut tidak boleh membawa resource yang lain. Sebelum proses minta resource, maka harus melepaskan semua resource yang dibawa. Lalu ada meniadakan non-preemption. Jika suatu proses meminta izin mengakses resource, sementara resource tersebut tidak dapat dipenuhi sifatnya, maka proses tersebut harus membebaskan semua resource-nya terlebih dahulu. Lalu ada meniadakan circular wait, yaitu memberi nomor pada setiap resource yang ada dan setiap resource hanya boleh mengakses resource secara berurutan. Lalu ada mendeteksi deadlock dan memulihkan deadlock. Metode deteksi digunakan pada sistem yang mengizinkan terjadinya deadlock. Tujuan metode ini adalah memeriksa apakah telah terjadi deadlock dan menentukan proses-proses dan sumber daya yang terlibat deadlock secara presisi. Begitu telah dapat ditentukan, sistem dipulihkan dari deadlock dengan metode pemulihan. Metode pemulihan dari deadlock berupa untuk menghilangkan deadlock dari sistem, sehingga sistem beroperasi kembali, bebas dari deadlock. Proses-proses yang terlibat deadlock mungkin dapat menyelesaikan eksekusi dan membebaskan sumber dayanya. Selanjutnya, kita akan mulai simulasi pencegahan deadlock. Kita akan mulai simulasinya. Kita akan membuat 4 program. Kode ini membuat suatu program yang berusaha mengalokasikan 2 sumber daya untuk dirinya. Setelah pengalokasian yang pertama, kemudian menunggu 3 detik, dan mencoba mengalokasikan sumber daya yang lain. Diakhiri dengan menghitung 1-20, kemudian selesai. Nah, kita compile, lalu kita save.
save dengan nama P1. Oke. Setelah itu load in memory. Nah, kembali ke compiler. Kita copy saja. Lalu ke edit source, new, dan paste di sini. Ubah jadi program 2. Setelah selesai membuat 4 program tadi, kita ke OS. Kita akan mendeteksi deadlock di sini. Pertama kita ubah ini menjadi round robin. Ininya diubah jadi 10. Lalu CPU speed-nya kita maksimumkan. Kita ke views, kita buka views resource. Nah, kemudian kita jalankan programnya. Ini bisa diklik satu-satu atau bisa double klik. Kemudian ke OS control lalu start. Tunggu hingga prosesnya selesai. Sini. Nah, pada gambar ini ada 4 resource berwarna merah yang menandakan resource tersebut sedang digunakan oleh satu proses dan dibutuhkan oleh proses lain. Nah, pilih salah satu di antara resource merah tersebut dan klik tombol release di dekatnya. Nah, kita akan coba klik tombol release ini dan prosesnya kembali berjalan. Proses pencegahan deadlock telah selesai. Nah, di sini juga ada metode-metode mengatasi deadlock, ada prevent, ada recover, ada avoid, ada detect. Nah, kita akan mencoba mengatasinya dengan prevent. Kita coba salah satu kita coba disallow hold and wait. Nah, disallow hold and wait merupakan proses yang sedang memegang sumber daya tertentu. Untuk pemerintahan berikutnya, proses harus melepas dulu sumber daya yang dipegangnya. Kita cek centang, lalu kita kembali jalankan programnya. Kita klik start. Kita lihat lagi prosesnya.
Proses pencegahan deadlock telah selesai. Lalu satu lagi kita akan mencoba use total ordering. Kita centang, lalu yang ini. Lalu kita jalankan lagi prosesnya. Kita start. Kita lihat lagi prosesnya di sini. Total ordering memberi nomor urut terhadap tipe-tipe sumber daya pada semua proses, sehingga jika proses telah memegang suatu tipe sumber daya, maka proses tersebut berikutnya hanya boleh meminta tipe sumber daya pada urutan